Marilah berdoa. Allah yang kekal dan kuasa, dengan bimbingan bintang Engkau menampakkan Sang Juru Selamat kepada para bangsa. Enyahkanlah kelam kabut yang menyelimuti hati kami, agar kami semakin mengenal Yesus Kristus. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah yang setia menyertai kami sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab Yesaya. Beginilah kata Nabi kepada Yerusalem. Bangkitlah dan menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja menyongsong cahaya yang terbit bagimu. Angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekelilingmu. Mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh, dan anak-anak perempuanmu digendong. Melihat itu, engkau akan heran dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan berbesar hati, sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu, unta-unta muda dari Midian dan Eva. Mereka semua akan datang dari Sheba, akan membawa emas dan kemenyan, serta memberitakan perbuatan-perbuatan masyhur dari Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kiranya segala bangsa menyembah Engkau ya Tuhan. Kiranya segala bangsa menyembah Engkau ya Tuhan. Ya Allah, berikanlah hukum-Mu kepada raja, dan keadilan-Mu kepada putera raja. Kiranya Ia mengadili umat-Mu dengan keadilan, dan menghakimi orang-orang-Mu yang tertindas dengan hukum. Kiranya segala bangsa menyembah Engkau ya Tuhan. Kiranya keadilan berkembang pada zamannya, dan damai sejahtera berlimpah sampai tidak ada lagi bulan.
Kiranya Ia memerintah dari laut sampai ke laut, dari sungai Efrat sampai ke ujung bumi. Kiranya segala bangsa menyembah Engkau ya Tuhan. Kiranya raja-raja dari Tarsis dan pulau-pulau membawa persembahan. Kiranya raja-raja dari Sheba dan Seba menyampaikan upeti. Kiranya semua raja sujud menyembah kepadanya, dan segala bangsa menjadi hamba-Nya. Kiranya segala bangsa menyembah Engkau ya Tuhan. Sebab Ia akan melepaskan orang miskin yang berteriak minta tolong. Ia akan membebaskan orang tertindas dan orang yang tidak punya penolong. Ia akan sayang kepada orang lemah dan orang miskin. Ia akan menyelamatkan nyawa orang papa. Kiranya segala bangsa menyembah Engkau ya Tuhan. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Saudara-saudara, kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang telah dipercayakan kepadaku demi kamu, yakni bagaimana rahasianya telah dinyatakan kepadaku melalui wahyu. Pada zaman angkatan-angkatan dahulu, rahasia itu tidak diberitakan kepada umat manusia, tetapi sekarang dinyatakan dalam roh kepada para rasul dan para nabinya yang kudus. Berkat pewartaan Injil, orang-orang bukan Yahudi pun turut menjadi ahli waris, menjadi anggota-anggota tubuh, serta peserta dalam janji yang diberikan Kristus Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan sertamu. Inilah Injil suci menurut Matius.
Pada zaman pemerintahan Raja Herodes, sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Mereka bertanya-tanya, di manakah dia, Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Mendengar hal itu terkejutlah Raja Herodes beserta seluruh Yerusalem. Lalu dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Kemudian dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi, dan engkau Bethlehem di tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena dari engkaulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu, dan dengan teliti bertanya kepada mereka kapan bintang itu tampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergi dan carilah anak itu dengan teliti, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata Raja Herodes, mereka pun berangkat. Lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika melihat bintang itu, mereka sangat bersukacita. Mereka masuk ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya. Lalu mereka sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepada anak itu, yaitu emas, dupa, dan mur. Kemudian karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, mereka pun pulang ke negerinya melalui jalan lain. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari sekalian yang saya hormati, kekasih-kekasih dalam Kristus. Hari Minggu ini disebut Epifania, artinya Minggu Penampakan atau Penjelmaan Tuhan. Dulu disebut Pesta Tiga Raja. Tapi Injil mengisahkan kedatangan orang-orang yang disebut Majus ke Bethlehem. Siapa orang-orang Majus itu, kita tidak tahu persis. Menurut legenda, mereka berjumlah 3 orang, dan nama-nama mereka adalah Kaspar, Melkior, dan Baltasar. Ada yang mengatakan mereka adalah raja-raja. Ada pula yang mengatakan mereka adalah ahli-ahli perbintangan. Kita tidak tahu persis, Injil tidak menyebutkannya. Dan kalau Injil tidak menyebutkannya, itu berarti tidak penting-penting amat. Saudara sekalian yang dikatakan Injil, pertama jumlah mereka lebih dari 1. Dipakai kata mereka. Kedua, mereka datang dari jauh, dari timur. Kalau dekat, pasti tempat itu disebut. Ketiga, mereka bukan orang sembarangan. Ini bisa kita lihat dari persembahan mereka. Barang-barang mahal semua. Dari ilmu yang mereka kuasai. Dan bahwa mereka tidak terkesan canggung di lingkungan istana. Dan kemudian 4, apa yang menjadi tujuan kunjungan mereka ke Yerusalem? Ini yang paling penting. Injil dengan tidak ragu-ragu mengatakan mereka mencari bayi Yesus dan ingin menyembahnya. Saudara-saudari, mempelajari ini semua pantas membuat kita kagum akan kesungguhan komitmen iman mereka. Paling sedikit dalam 3 hal kita harus belajar banyak dari mereka. Ketiganya tercakup dalam pertanyaan yang mereka ajukan. Pertama, kita belajar bagaimana menata prioritas dalam kehidupan. Dalam Injil dikatakan, mereka bertanya-tanya, di manakah dia, Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Apakah Anda melihat sesuatu yang aneh di sini? Jelas mereka bukan orang Yahudi.
Jadi apa urusan mereka mencari raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Menurut saya tidak ada kemungkinan lain. Kalau orang sampai begitu serius mencari sesuatu, itu pasti karena mereka amat membutuhkannya. Tidak mungkin misalnya orang mencari onderdil mobil sampai ke Singapura atau ke Jerman atau ke Jepang dan Korea kalau tidak sungguh-sungguh memerlukannya, bukan? Jadi orang-orang Majus ini membutuhkan sesuatu. Apa itu? Agaknya mereka membutuhkan seorang raja. Loh, apa mereka tidak mempunyai raja? Jelas punya, malah mungkin mereka sendiri adalah raja. Kalau begitu, yang mereka cari adalah seorang raja yang betul-betul dapat mereka rajakan. Artinya, yang dapat mereka hormati sepenuh hati, yang dapat mereka percayai setulus hati, dan yang dapat mereka andalkan segenap hati. Bila kita pikirkan lebih mendalam, orang-orang Majus ini sebenarnya kan telah memiliki semua yang menurut ukuran kita adalah paling utama. Harta mereka punya, ilmu tidak kurang, kehormatan dan kedudukan ada. Jadi mau cari apa lagi? Orang-orang Majus ini sadar apa yang tidak mereka miliki. Seseorang yang dapat membuat hidup mereka berarti, bermakna. Di sini kita mesti belajar dari mereka, sebab mereka masih mencari. Ini bukan karena mau mendapat dan memiliki lebih banyak, melainkan ingin memiliki yang lebih baik, yang lebih mulia, yang lebih luhur. Mereka memiliki kepekaan yang tidak dimiliki oleh semua orang, yaitu kepekaan mengenai mana yang utama, yang perlu dikedepankan, dan mana yang kurang utama dan yang dapat dinomorduakan. Mereka mencari yang lebih utama. Di Amerika Serikat ada seorang mantan bankir sukses yang menghabiskan masa-masa pensiunnya di rumahnya yang mewah di Florida, di tepi pantai dengan udara yang bersahabat sepanjang tahun. Banyak orang pasti membayangkan, wow, alangkah bahagianya. Benarkah? Dalam sepucuk suratnya kepada seorang sahabat dekat, ia menulis antara lain, betapa tidak bahagianya dia. I have plenty to live on, but not enough to live for. Kalau saya terjemahkan secara bebas, aku punya berlimpah-limpah untuk hidup, tapi aku tidak tahu hidupku untuk apa. Sayang sekali, ada jauh lebih banyak orang yang cuma bertanya dan mencari apa untuk hidup, bukan menggumuli hidup untuk apa. Akibatnya mereka merasa ada kekosongan, ada yang bolong dalam hidup mereka. Lalu untuk mengatasi kekosongan itu, ibarat orang haus, untuk mengatasi rasa hausnya, ia meminum air laut. Ia akan semakin haus, bukan? Tetapi ia terus minum, sampai celaka. Banyak orang begitu. Untuk mengatasi stres, satu sloki kecil whisky, wah, membuat hidup jadi ringan. Lalu 2 sloki, lalu 3, lalu sebotol, sampai celaka. Orang cuma tahu kebutuhan, tapi tidak tahu apa yang sesungguhnya dibutuhkan. Untuk mengisi apa yang kosong dalam hidup mereka, orang-orang Majus itu mencari Yesus. Sedangkan kita mencari apa? Kedua, mereka berkata, karena kami telah melihat bintangnya, kita juga melihat bintang-bintang, banyak sekali. Namun tak satu pun yang berarti bagi kita. Lain dengan orang-orang Majus, mereka melihat satu bintang, tapi yang amat bermakna, sebab bintang inilah yang membawa mereka kepada yang mereka cari. Mengapa mereka melihat sedang kita umumnya tidak? Ini bukan cuma karena mereka pandai, tapi sekali lagi karena kepekaan mereka. Kepekaan yang lahir karena ada kerinduan di hati serta kesungguhan mencari yang lebih utama itu. Tidak seperti mereka, kita harus mengaku betapa sering kita kurang serius mencari. Kita kurang peka. Mereka melihat tangan Allah, petunjuk Allah, tanda dari Allah. Nah, ini pertanyaan yang amat serius yang harus kita tanyakan kepada diri kita sendiri.
Di antara 1001 macam perkara biasa dalam hidup ini, apakah kita melihat Allah? Dalam sakit kita, apakah kita melihat tangan Allah? Dalam sehat kita, apakah kita melihat kehendak Allah? Dalam kekurangan kita, apakah kita melihat kehadiran Allah? Dalam kelimpahan kita, apakah kita mendengar tuntutan Allah? Apakah kita melihat Tuhan di antara 1001 macam tetek bengek perkara-perkara kehidupan? Ketiga, orang-orang Majus itu dengan to the point menutup kalimat mereka dengan berkata, "Dan kami datang untuk menyembah Dia." Inilah menurut saya yang paling mengagumkan dari mereka. Soal merasakan kebutuhan akan Allah, oh banyak orang merasakannya. Melihat atau mengetahui di mana ia dapat bertemu Allah, ini juga tidak terlalu istimewa. Tetapi semua itu kita tahu tidak ada gunanya tanpa langkah yang ketiga ini, kami datang untuk menyembah Dia. Saudara sekalian, orang-orang Majus ini telah mengerungi perjalanan yang amat jauh, sulit, dan berbahaya. Perjalanan yang memeras tenaga, memakan biaya, dan berisiko tinggi. Namun semua itu mereka tempuh dengan rela. Tak ada yang menyuruh, tak ada yang mendorong, tak ada yang mengundang. Kami datang untuk menyembah Dia. Saudara sekalian, orang-orang Majus adalah para pengembara yang berusaha mencari arti kehidupan. Kitab suci tidak menyebut nama-nama mereka. Karena itu mereka itu bisa Anda atau bisa juga saya. Namun dalam hidup ini, berapa kalikah kita pernah bermenung tentang untuk mencari arti hidup kita? Pernahkah kita juga memikirkan hadiah apa yang dapat kita berikan kepada Allah sebagai tanda syukur atas kehidupan yang dianugerahkannya? Para Majus itu telah memberikan contoh yang terbaik bagi kita. Mereka melupakan diri dan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Semoga demikian, amin. Marilah kita menanggapi firman Tuhan yang kita dengar lewat bacaan-bacaan kitab suci dengan mengakui iman kepercayaan kita. Kredo, kita menyanyi kredo dan berganti-ganti antara kor dan umat. Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, Factorem celi et terre, visibilium omnium et invisibilium. Et ex Patre natum ante omnia saecula. Genitum non factum consubstantialem Patri perquem omnia facta sunt. De Spiritus Sancto, ex Maria Virgine, et homo factus est, crucifixus et siam pro nobis, sub Pontia Pilato, passus et sepultus est. Tertia die secundum scripturas, et ascendit in caelum, sedet ad dexteram Patris,
Deus est cum gloria, judicare vivos et mortuos, cuius regni non erit finis, et in Spiritum Sanctum Dominum, et vivificantem, qui ex Patre Filioque procedit. Et unam sanctam et expector resurrectione mortuorum. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa telah menghalau kegelapan hidup kita dengan mengutus terang sejati, yakni Yesus Kristus Putranya. Kini marilah kita ucapkan doa-doa kita sebagai wujud syukur atas cinta kasih-Nya yang menyelamatkan. Seluruh dunia, Allah Bapa yang Maha Kudus, curahkanlah Roh Kudus kepada para misionaris, agar mereka sungguh mampu mewartakan kabar sukacita keselamatan dengan iman yang teguh, pengharapan yang tak pernah habis, serta kasih yang menyala-nyala, hingga akhirnya menghasilkan buah berlimpah sesuai kehendak-Mu. Kami mohon ya Tuhan, kabulkanlah Tuhan doa kami. Bagi para pejabat pemerintahan, Allah Bapa Maha Bijaksana, terangilah hati dan budi para pejabat pemerintahan, sehingga mereka semakin menyadari bahwa jabatan yang mereka miliki adalah tugas perutusan untuk mengabdi masyarakat. Kami mohon ya Tuhan, bagi mereka yang dengan diam-diam meninggalkan gereja, Allah Bapa Maha Rahim, tuntunlah mereka kembali ke arah bintang keselamatan yang sejati, Tuhan Yesus Kristus sendiri, yang bersinar pada jiwa-jiwa sederhana, yakni para saksi Injil-Mu. Semoga kami pun semakin tergerak untuk hidup yang lebih sesuai dengan Injil, sehingga menjadi cahaya bintang bagi mereka. Kami mohon ya Tuhan, kabulkanlah Tuhan bagi kita di sekitar altar ini. Allah Bapa Maha Setia, semoga di tengah zaman yang kian cepat berubah dan penuh tantangan ini,
kami tergerak untuk berani terlibat berbagi berkat, memperjuangkan kebenaran Injil sebagaimana para sarjana mencari cahaya yang dibawa penyelamat kami. Kami mohon ya Tuhan, kabulkanlah Tuhan doa kami. Bersama umat penyelenggara misa pagi umat wilayah rohani Santa Maria, Ratu pencinta damai, mari kita berdoa. Semoga tahun baru ini mereka merasakan rahmat Tuhan melimpah di atas mereka. Kita bersama Saudari Gracias pada hari ini bersyukur sehubungan dengan hari ulang tahun. Semoga ia semakin bertumbuh dalam iman, harap dan kasih kepada Tuhan dalam tugas pelayanannya setiap hari. Dari keluarga Van Hemmer Tiwow yang bersyukur hari ulang tahun ke-1 dari adik Siegfried Van Hemmer hari ini, semoga ia semakin bertumbuh dalam iman dan selalu sehat. Keluarga Tan Lain yang mohon keselamatan jiwa untuk Ibu Octavina Tan Lain yang telah berpulang 40 hari yang lalu, serta mohon doa untuk seluruh keluarga di tahun 2023. Keluarga Darmasara Beteng bersyukur atas terkabulnya novena 3 Salamaria dan mohon keselamatan jiwa bagi Oma terkasih Polorina Besare yang berpulang 2 bulan lalu. Semoga Oma bersirat kekal berbahagia bersama Bapa di surga. Bersama keluarga Karamoy Mumu, kita mendoakan anak dan kakak kami yang terkasih almarhum Michelle Karamoy yang telah berpulang pada hari Selasa 27 Desember. Ampunilah segala dosanya dan terimalah dia dalam pangkuan kasih-Mu, dan bagi sekeluarga selalu diberikan penghiburan dan kekuatan yang sejati dari Tuhan. Bersama keluarga Ransun Loho, kita bersyukur atas hari ulang tahun suami Papa Terry Roy ke Ransun tanggal 3 Januari 2023. Semoga Tuhan memberkati hidup dan karya serta cita-cita dari Bapak ini. Kita bersama mohon doa kesembuhan untuk kakak terkasih Valentino Wowor yang saat ini dalam keadaan sakit. Semoga diberi rahmat kesembuhan dan kesehatan, dan biarlah kasih karunia Tuhan selalu menyertai. Kami mohon ya Tuhan, Allah Bapa di surga, sumber cahaya iman, kami bersyukur atas tanda-tanda cinta kasih-Mu yang telah kami terima. Namun kami mohon janganlah meninggalkan kami, tetapi siapkanlah kami untuk kebahagiaan tetap dalam diri Kristus Yesus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Lagu persembahan puji syukur nomor 456. 456. Para malaikat bernyanyi di tengah malam sepi, bergema di padang sunyi, warta suka surgawi. In excelsis Deo, Gloria, in excelsis Deo. Tampaklah utusan surga
yang bersinar mulia, penggembala pun takutlah menyaksikan sinarnya. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Hari ini lahir Kristus, Juru Selamat dunia. Bayi yang terbungkus lampin di palungan tidurnya. Gloria in excelsis Deo. In excelsis Deo. Dan gembala pun pergilah kota Daud arahnya. Mari kita pun memuji dan bernyanyi tak henti. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Berdoalah saudara-saudari agar kita keluarganya yang hendak berkumpul dalam nama Kristus ini dapat mempersembahkan persembahan yang berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Amin. Allah yang kekal dan kuasa, diliputi rasa syukur atas penampakan Sang Raja, kami datang menyembah sambil mempersembahkan roti anggur dan hidup kami. Sudilah Bapa menguduskannya agar layak disatukan dengan korban Yesus, dan semoga Ia berkenan menerima kami sebagai rakyatnya, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sebab hari ini dalam Kristus Engkau sendiri mewahyukan misteri penyelamatan kami menjadi terang bagi bangsa-bangsa.
Dan sewaktu Dia tampak dalam kodrat kami yang fana, Engkau memulihkan kami dengan kemuliaan-Nya yang baru dan baka. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh kelasar surgawi, kami melakukan madah kemuliaan bagi-Mu dengan tak henti-hentinya berseru. Sungguh kuduslah Engkau dan pantas dimuliakan Allah penyayang manusia, sebab Engkau selalu mendampingi kami dalam perjalanan hidup. Sungguh terberkatilah putra-Mu yang hadir di tengah-tengah kami, ketika kami dihimpun oleh kasih-Nya, seperti dahulu bagi para murid-Nya, demikian pula kini bagi kami. Dia menjelaskan isi kitab suci dan memecah-mecahkan roti. Maka kami mohon kepadamu Bapa yang penuh belas kasih, judilah mengutus Roh Kudus-Mu supaya Dia menguduskan persembahan roti dan anggur ini, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Pada hari sebelum menderita, pada perjamuan malam terakhir, Dia mengambil roti dan memberkati, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Dengan cara yang sama sesudah perjamuan, sambil mengambil piala, Dia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan kami. Maka Bapa yang kudus, sambil mengenangkan Kristus Putra-Mu penyelamat kami, yang telah Engkau antar melalui penderitaan dan kematian pada salib menuju kemuliaan kebangkitan, dan Engkau beri tempat di sisi kanan-Mu, kami pun mewartakan karya cinta kasih-Mu sampai Dia datang. Dan kami mempersembahkan kepadamu roti kehidupan dan piala berkat. Pandanglah dengan murah hati persembahan gereja-Mu, di dalamnya kami menghadirkan kurban Paskah Kristus yang telah diserahkan kepada kami.
Kami mohon semoga dengan kekuatan roh cinta kasih-Mu kini dan selamanya kami terhitung sebagai anggota putra-Mu, karena kami telah mengambil bagian dalam tubuh dan darah-Nya. Bapa yang Maha Kuasa, dengan keikutsertaan dalam misteri ini, hidupkanlah kami dengan roh, dan perkenankanlah kami menjadi serupa dengan putra-Mu. Teguhkanlah kami dalam ikatan persekutuan bersama dengan Paus kami Fransiskus dan uskup kami Benediktus Estefanus, bersama para uskup yang lain dan para imam serta diakon, serta segenap umat-Mu. Buatlah agar semua umat beriman mampu membaktikan diri terus-menerus dalam pelayanan Injil dengan memperhatikan tanda-tanda zaman dalam terang iman. Jadikanlah kami penuh perhatian terhadap keperluan semua orang, agar dengan ikut serta dalam kesedihan dan kecemasan, dalam kegembiraan dan harapan mereka, kami setia membawa kabar keselamatan bagi mereka, dan bersama mereka kami melangkah maju pada jalan kerajaan-Mu. Ingatlah akan saudara-saudari kami yang telah beristirahat dalam damai Kristus, dan akan semua orang yang telah meninggal. Hanya Engkaulah yang mengenal iman mereka. Perkenankanlah mereka menikmati cahaya wajah-Mu, dan pada waktu kebangkitan, anugerahilah mereka kepenuhan hidup. Sesudah ziarah di dunia ini berakhir, perkenankanlah kami juga mencapai kediaman abadi, tempat kami akan selalu hidup bersama Engkau, dan bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, bersama para rasul dan para martir, dan dalam kesatuan dan semua orang kudus kami akan memuji dan mengagungkan Dikau melalui Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu, Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Bersama Yesus Tuhan dan Raja kita, mari kita berdoa kepada Bapa di surga agar kerajaan-Nya boleh tumbuh dan berkembang di tengah kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti Bebaskanlah kami ya Tuhan dari segala yang jahat, dan berilah kepada dunia yang terpecah belah kedamaian kerajaan Putra-Mu. Jauhkanlah kami dari dosa-dosa, untuk mana dalam kasih-Nya Ia telah mati di kayu salib. Yakinkan kami di dalam cobaan-cobaan kehidupan, bahwa mereka yang melayani Dia dengan setia akan ikut serta dalam sukacitanya pada kedatangan definitif kerajaan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan Kristus adalah Raja Damai yang memanggil kita dari kegelapan dengan cahaya iman, harapan, dan cinta kasih. Bimbingan bintang itulah yang kita perlukan agar dapat mencapai kerajaan damai-Nya yang kekal. Maka kita berdoa kepadanya. Tuhan Yesus Kristus,
jangan perhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Lihatlah Yesus Tuhan dan Raja kita, Alfa dan Omega kita, awal dan akhir, arti dari hidup kita. Berbahagialah kita yang karena diundang ke meja perjamuan kerajaannya. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Yang praksambut adalah yang beragama Katolik dan yang tidak ada halangan secara aturan Gereja Katolik. Kita menyanyi lagu Komuni, puji syukur nomor 418. Tuhan tak layak aku menyambut tubuhmu, santapan mulia, sepatah kata saja sabdakan, ya Tuhan, sembuhlah hamba-Mu. Semoga diri-Mu bersatu dengan-Mu dan mampu mewartakan karunia rahmat-Mu, karunia rahmat-Mu.
4, 2, 3. Aku rindu akan Tuhan dalam sakramen kudus. Aku rindu menerima Yesus Allah manusia. Yesus, Yesus datanglah. Yesus tinggal di hatiku. Aku amat bahagia. Yesus sungguh sahabatku dalam suka dalam duka. Yesus kau sahabatku. Salam tubuh yang mulia, salam darah yang berharga. Kau menghapus dosa dunia dalam wafatmu di salib. Puji syukur bagimu.
Allah yang kekal dan kuasa, kami bersyukur kepadamu karena boleh merayakan peristiwa agung ini dan menyaksikan penampakan Sang Juru Selamat. Semoga berkat kekuatan sabda ilahi dan santapan Ekaristi hari ini, kami selalu hidup bertakwa dan patuh kepada Sang Raja, yakni Yesus Kristus, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mari kita mendengarkan beberapa warta gereja. Disampaikan terima kasih kepada Pastor Paroki, Pastor Petrus Pitinangon PR yang telah memimpin perayaan Ekaristi Hari Raya Penampakan Tuhan ini, dan kepada para petugas liturgi, suster, PPA, dan pastor, penyelenggara liturgi misa pagi, wilayah rohani Santa Maria Ratu Pencinta Damai, kemudian dekorasi wilayah rohani Santo Athanasius, kebersihan KBK Paroki Bunda Teresa, tim Komsos, petugas parkir, LC, petugas tata laksana, serta kepada semua umat yang hadir dan ambil bagian dalam perayaan Ekaristi hari ini, juga kepada sekami, pembina, pendamping, dan anak-anak, serta orang tua yang telah membantu atau telah turut mengarahkan anak-anak mengikuti pertemuan pada setiap hari Minggu. Kemudian petugas penyelenggara minggu depan, Minggu 15 Januari 2023, Minggu biasa kedua, penyelenggara liturgi misa pagi, wilayah rohani Santa Elizabeth, misa sore wilayah rohani Santo Yohanes Rasul dan penulis Injil, dekorasi wilayah rohani Santo Ambrosius, kebersihan WKRI Cabang Bunda Teresa, tim Komsos, dan lain-lainnya. Kemudian, bagi umat yang ingin menyumbang atau berkerelaan hati untuk sumbangan renovasi fasilitas gereja, juga gerakan orang tua asuh untuk seminari Keuskupan Manado, bisa menghubungi animator Gotaus, Ibu Ansia Tulusan, juga kepada bendahara yaitu Ibu Desi Rares, bisa juga langsung diberikan ke nomor rekening yang tertera di dalam warta paroki. Kemudian amplop aksi Natal 2022 sebaiknya dikumpul di wilayah rohani masing-masing. Kemudian setelah terkumpul, ketua wilayah rohani atau bendahara dapat menyetor ke bendahara paroki. Informasi selanjutnya, paket persiapan perkawinan bulan Januari, Februari, Maret sudah dibuka, bisa menghubungi seksi katekese Bapak Sales Tapo Bali. Kemudian informasi kolekte misa atau ibadah di pusat paroki, Jumat 30 Desember 2022, Pesta Keluarga Kudus, misa Natal bersama umat Sekevikepan Manado dan Pemkot Manado, kolekte pertama Rp5.662.000, warta paroki Rp82.000. Sabtu 31 Desember 2022, misa akhir tahun, misa pertama Rp3.114.000 dan kolekte kedua Rp772.000, warta paroki Rp214.000. Misa akhir tahun, misa pertama dan misa kedua. Kemudian Minggu 1 Januari 2023, Hari Raya Santa Perawan Maria Bunda Allah, misa pagi dan misa sore, kolekte pertama Rp3.023.000, kolekte kedua Rp402.000, warta paroki Rp85.000. Senin 2 Januari 2023, misa tahun baru kedua, kolekte Rp320.000, dan Jumat 6 Januari 2023, misa Jumat pertama, kolekte berjumlah Rp836.000. Demikian informasi dari kami, dan apabila Pastor Paroki ingin menambahkan, kami persilakan. Selamat pagi.
Terima kasih atas pengumuman ini. Saya menambahkan apa-apa. Besok pesta pembaptisan Tuhan, karena hari kerja maka kita tidak merayakan perayaan misa pada waktu itu. Jadi misa seperti biasa 5:30 pagi. Padahal besok itu menutup hari-hari perayaan Natal. Dan hari Selasa sudah masa biasa. Kedua, terima kasih kepada Bank BNI dan Bank BRI rupanya, yang telah memberikan sumbangan 5 juta rupiah keseluruhannya kepada paroki Bunda Teresa dari Kalkuta pada hari Kamis yang lalu. Dan dana sumbangan ini akan digunakan untuk mengecat bagian belakang altar gereja di sini, karena sudah lama dan sudah pecah-pecah, dan karena itu selama 1 minggu mulai hari Selasa, misa harian akan dipindahkan pelaksanaannya di aula paroki Bunda Teresa supaya dengan bebas boleh dibuat scaffolding untuk pengecatan. Ketiga, sebenarnya ada pengumuman yang dinyanyikan dalam liturgi hari ini, tapi kita batalkan, dan masa puasa tahun ini datang lebih cepat. Rabu Abu tanggal 22 Februari 2023, Jumat Agung tanggal 7 April, dan Paskah tanggal 9 April. Dan yang keempat, sebenarnya ini masalah pribadi, tapi saya umumkan saja bahwa saya sudah minta Bapak Uskup untuk berhenti dari paroki ini sebagai pastor paroki awal tahun ini, tapi Bapak Uskup minta saya bertahan sampai selesai masa jabatan saya 3 tahun, sambil beliau mencari-cari tenaga yang cocok untuk tugas di paroki Bunda Teresa dari Kalkuta ini. Saya bisa mengerti kesulitan Uskup untuk mencari tenaga pastor paroki untuk Bunda Teresa, karena paroki Pemekaran Tomohon saja sudah direncanakan dimekarkan tanggal 9 September 2022, tapi diundur pada akhir bulan September. Akhirnya dibatalkan sama sekali untuk waktu yang tidak pasti, karena belum ada tenaga pastor paroki untuk itu. Sekarang pun Pastor Feiti Boseke harus meninggalkan parokinya di selatan sana karena sakit dan harus duduk di kursi roda. Sampai kini beliau ada di Woloan menunggu kesehatannya pulih entah kapan. Demikian pengumuman-pengumuman gerejani. Mari kita menutup perayaan Ekaristi ini dengan mohon berkat Tuhan untuk hidup dan karya kita seterusnya. Tuhan bersamamu. Saudara sekalian diberkati, dihibur, diteguhkan, dan diutus oleh Allah Maha Pengasih, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Marilah pulang sambil membawa damai Tuhan. Lagu penutup 476. Hai dunia, gembiralah dan sambut Rajamu. Di hatimu terimalah bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Hai dunia, elukanlah Rajamu penebus. Hai bumi, laut, gunung, lembah, bersoraklah terus, bersorak-soraklah terus. Pujilah Yesus Kristus dalam sakramen Maha Kudus pada selama-lama. Bunda Teresa dari Kalkuta, doakanlah kami yang berlindung padamu.